Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua, masih di channel Bung Harpa dan masih dari Doha, Qatar. Kembali kita akan mengupdate perjuangan dari adik-adik kita tim nasional Under-23 di Piala Asia Under-23. Ya, kita semua udah tahu kita akan segera menghadapi Uzbekistan di partai semifinal yang akan berlangsung besok hari Senin 29 April jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Ya, ini gua nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa, mungkin karena masih adrenalin juga ya, atau masih deg-degan menyambut pertandingan yang akan nggak lama lagi akan berlangsung, mungkin sekitar 30 jaman lagi lah, kurang lebih seperti itu. Ya, sebelum ini gue udah bikin video soal Uzbekistan, kekuatan mereka. Mungkin sedikit gue review ulang. Jadi ini hanya untuk menggambarkan seperti apa kekuatan Uzbekistan berdasarkan data, fakta, dan permainan. Jadi bukan berarti gue mengatakan kita harus takut dengan mereka atau enggak gitu. Tapi ya seperti itulah gaya bermain mereka, cirinya seperti apa, kekuatannya dan kelemahannya ya. Perkara kita nanti optimis ya pasti optimis ya. Karena gue setuju dari teman-teman yang mengatakan kekuatan kita berbeda dari ketika di Asian Games dan juga di Piala Asia U20 dua tahun lalu ya. Itu gue setuju. Tapi ya itu hanya gambaran ya, seperti apa kira-kira kekuatan Uzbekistan, siapa aja pemain yang patut diwaspadai. Oke. Nah, kita lanjut ke bahasan yang kali ini. Gue akan memberikan beberapa mungkin menjawab pertanyaan juga atau memberikan informasi yang sangat penting. Yang ini A1 juga nih ya, salah satunya terkait dengan jadwal tim nasional hari ini. Ini karena gue rekam jam 3.48 pagi ya waktu Qatar, jadi jam 7.48 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita nanti akan melangsungkan konferensi pers jam 11:30 siang waktu sini, atau jam 3:30 waktu Indonesia Barat, 3:30 sore ya. Dan ini yang menemani Sintayong adalah Witan Sulaiman ya. Kita akan resmi nih informasi dari AFC, bukan dari dari si B atau si C. Dan setelah itu diikuti oleh Timur Kapatse, pelatih dari Uzbekistan, dan ditemani oleh pemain nomor punggung 15. Namanya lu cari sendiri, susah nyebutinnya ya. Itu kalau nggak salah pemain gelandang, kalau nggak salah. Iya, bukan kalau nggak salah, emang gelandang. Ya, nanti gue juga akan hadir di press-con Uzbekistan. Ya, mau sedikit karena gue udah riset lumayan soal Uzbekistan, jadi mungkin ada beberapa yang coba gue sentil ke Timur ya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan official training. Nah, kemarin gue kehilangan atau skip. Ternyata tim nasional latihan jam 15.30 sore, dan ternyata kenapa diambil sore? Karena kita nanti mainnya jam 5 sore waktu sini nih teman-teman. Karena di sini udah panas, jadi dibiasain main di waktu yang juga mirip-mirip gitu, jadi adaptasi. Nah, info latihan untuk nanti sore itu gue belum dapat, tapi kalau lihat dari patternnya, dari juga kita pertandingan nanti akan berlangsung jam 5 sore waktu sini, itu kemungkinan besar kita latihannya juga akan sore. Gue nggak tahu, mungkin jam 15.30 juga waktu sini, atau mungkin jam 16.00 waktu sini juga ya. Tapi nanti yang pasti akan ada official training di lapangan Qatar University. Oke? Lanjut, soal wasit, banyak yang nanya. Wasit ini adalah wasit asal China, namanya Shen Yinhao. Nggak terlalu banyak data soal yang bersangkutan, tapi ada satu fakta bahwa dia adalah wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia dan Kamboja di Asian Games di Hangzhou tahun lalu ya. Dan di situ memang sebenarnya nggak ada yang terlalu banyak dibahas lah, tapi ini sekedar informasi aja. Dan di pertandingan itu memang ada satu keputusan kontroversi ketika Muhammad Ferrari melakukan pelanggaran ya. Di situ dia kemudian kita diberikan penalti, padahal dalam tangan ulang sebenarnya pelanggaran itu terjadi di luar kotak penalti, dan untungnya waktu itu Adi Satrio berhasil menghalau ya. Jadi sekedar informasi aja buat kalian. Sebenarnya buat gue ini nggak terlalu penting ya, karena menurut gua kita udah menunjukkan bagaimana melawan Qatar dengan 12 pemain, dengan dibantu wasit Kabirov pun kita tetap bisa tampil. Jadi yang penting adalah jangan terlalu terganggu justru dengan keputusan wasit.
dengan kepemimpinan wasit ya. Fokus aja dengan kita dan juga bagaimana kita menghadapi lawan kita itu, kita bisa kulik kekuatan dan kelemahan mereka ya. Seperti kata teori Sun Tzu, kita harus tahu diri kita dan juga lawan kita. Alright. Lanjut ke yang berikutnya soal Elkan Bagot. Nah, soal Elkan Bagot banyak yang tanya, Bang, dia bisa dipanggil lagi nggak ya? Gua agak nggak ngerti ya terus terang ya, kenapa ini bisa menjadi banyak pertanyaan di berbagai lini media massa. Karena setahu gue sih harusnya udah nggak bisa lagi. Karena berbeda dengan kasus Hapner. Kalau Hapner itu memang dari awal sebelum turnamen dimulai, Sintayong itu memang sudah memasukkan nama dia karena memang tahu dia akan datang walaupun pas-pasan gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, cuman Elkan Bagot setahu gue sih udah nggak bisa ya, karena udah nggak bisa di tengah jalan itu panggil keluar gitu, nggak bisa setahu gue. Tapi gini, terima kasih ya buat teman-teman masukannya, gue tetap menghargai. Nanti di presscon akan gue tanyakan ya, ini biar lebih jelas, atau mungkin dengan AFC yang nanti akan mudah-mudahan gue bisa temui yang memang domainnya atau yang punya otoritasnya, nanti akan coba gue konfirmasi firm, jadi supaya kita bisa dapat info A1 yang benar-benar A1, apakah memang masih memungkinkan memanggil pemain lagi yang di luar yang sudah ada sekarang gitu. Nah, kalau memang iya, baru nanti gue akan konfirmasi, mudah-mudahan bisa dapat semua ke Sintayong, apakah probability itu ada. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab, karena kemarin juga soal Nathan kan waktu latihan ketika ditanya langsung jawab ya he will play gitu. Ternyata beneran dia main walaupun gua agak telat ngangkatnya ya, udah disamber duluan gitu. Oke. Anyway, apalagi? Soal tiket. Iya, tiket gue dapat informasi dari teman-teman diaspora yang tinggal di sini ya, yang kalian mungkin udah ramai ya. Kalian bisa lihat itu memang baru berapa menit dibuka itu langsung sold out, langsung habis, dan bahkan servernya error gitu. Karena ya kita bisa bayangin ya, kemarin aja ketika menghadapi Korea Selatan, itu stadion itu kan hampir penuh ya, 9.105. Kalau 115 atau 150 gue lupa, 9.100-an lah. Dan itu sebagian besar mungkin 90% atau lebih itu pendukung Indonesia. Jadi hampir penuh lah stadion. Yang agak sedikit lenggang itu di kursi VIP gitu. Jadi gue nggak tahu besok mungkin VIP-nya juga penuh juga. Dan gue dengar juga ada beberapa, bukan dengar, memang ada yang udah ke Jakarta, bahkan ada yang nanti sehotel dengan gua, udah nanya-nanya. Jadi buat kalian ya yang mau niat untuk datang ke sini, apakah menyaksikan pertandingan lusa, kalau memang kalian mau datang berarti harus hari ini ya. Kok lusa sih, besok. Silakan DM gua di IG, nanti gua akan coba bantu kalian memberikan informasi kalau kalian butuh, atau mungkin kalian mau datang nanti untuk final atau perebutan tempat ketiga. Kita kan nggak tahu ya hasilnya apa. Mau terbang ke sini, mungkin nanya soal visa, nanya soal hotel dan sebagainya, ya silahkan, gue akan bantu. Dan untuk sekedar informasi aja, untuk hotel ini lagi agak murah, agak lumayan murah ya hotelnya, gue nggak tahu kenapa. Nah itu, jadi ya silahkan. Yang pasti memang ada beberapa yang sudah akan terbang ke sini, karena ya kapan lagi, ini adalah sejarah. Ya kita sampai semifinal aja udah sejarah kan, apalagi kalau nanti kita bisa lolos ke Paris, ini luar biasa besar ya. Luar biasa hebat. Oke. Soal latihan udah, tiket sholat udah. Nah, soal nobar. Nah, kan kita belakangan ini mungkin 1 hari terakhir mendapatkan flyer begitu ya soal larangan nobar dari MNC. Nah, itu gue nggak tahu. Mungkin gue justru perlu dari kalian informasi sebenarnya apa yang terjadi sih. Atau kalau gue sih tidak mau ya, walaupun walaupun mungkin ini agak sedikit mengganggu kesenangan kita, tapi tetap kita harus menghargai bahwa mereka itu punya hak right image mereka atau apalah istilahnya. Ya cuman kalau gue pribadi sih berharap ada win-win solution lah, karena ini adalah sejarah. Ya sekali-sekali berkorban mungkin ya, kalau gue bisa meminta. Gue bukan memaksa, bukan mau juga, kita jangan menyerbu IG-nya mereka, maki caci maki, enggak, karena mereka itu punya hak untuk melakukan itu. Tinggal sekarang bagaimana kita cari solusinya. Mungkin yang bukan kita tekan, tapi kita minta bantuan adalah ya mungkin PSSI atau mungkin siapapun itu petinggi negara ini, untuk ya tolong dikondisikan gimana supaya kita tetap bisa nonton bareng, karena ini sejarah ya. Jadi bagaimana kita bisa mencari jalan tengah, tidak melanggar hak orang, tapi juga di saat yang sama kita bisa euforia bersama, menikmati lah. Gue nggak mau bilang merayakan ya, karena kita belum sampai garis finish.
perjuangan dari tim nasional adik-adik kita under 23 ya. Oke, itu update dari gua. Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan, tidak semua tentunya, tapi yang jelas dalam beberapa jam ke depan habis ini gue tidur, nanti kita akan menghadiri presscon dan latihan. Mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik lagi dan bisa gua update ke kalian. So, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan gue selalu berharap kalian dalam keadaan happy dan juga sehat. Bye.